Halo teman-teman semua, selamat datang. Saya ucapkan di channel Rafael Krisna Zara TV. Kali ini saya tidak akan lagi mengupload jumlah terkonfirmasi ataupun yang sembuh, karena teman-teman bisa menyadari hal itu dan bisa teman-teman resapi hal-hal seperti itu. Dan saya harapkan dan saya yakin teman-teman bisa menjaga protokol kesehatan, apalagi bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada dan menjalankan 5M yang seperti saya bilang di video sebelumnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya Rafael ingin membahas salah satu dampak dari adanya COVID-19 di Indonesia, yaitu daripada sektor pariwisata yang ada di Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, kita tahu pariwisata Indonesia ini sekarang pas awal-awal pandemi sedang goyang, apalagi sekarang, tapi dari semua kegoyangan itu Indonesia berhasil bangkit. Indonesia berhasil kembali untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia, dan bahkan bisa memulihkan kembali pariwisatanya. Dan kita ketahui bersama bahwa efek terbesar saat ini atau efek terbesar di kala pandemi ini adalah efek dari sektor pariwisata. Salah satunya yang paling objektif adalah objek wisata Bali yang dulunya ramai dikunjungi oleh orang-orang asing, oleh orang-orang dari mancanegara. Sekarang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki Pulau Dewata, termasuk kebanyakan rata-rata bule-bulenya itu mungkin bisa dihitung jari. Kebanyakan hanya wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu apalagi dampak wisata yang mungkin bisa dikatakan akan mengalami pemulihan yang sangat cepat, yaitu adalah wisata di Kota Bandung. Karena di Kota Bandung itu, karena kita tahu ya, sekarang mereka juga lagi melaksanakan PPKM dan lain segala macamnya, dan saya yakin pariwisata di Bandung juga semakin bisa pulih kembali, karena kita tahu bersama Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil sudah sejak dulu ya sudah memfasilitasi wisatawan dengan kendaraan wisata, yaitu Bandras, yang kita tahu itu merupakan ikon daripada Kota Bandung. Bahkan saya pernah menaiki tram yang hampir bisa dikatakan tram gitu ya, cuman dalam bentuk kendaraan. Itu rata-rata dijelaskan sejarah demi sejarah di Kota Bandung tersebut. Bangunan-bangunan dari mulai sejarah Belanda, kemudian bangunan sejarah daripada alun-alun Kota Bandung, itu semuanya dijelaskan. Bahkan mereka memiliki destinasi-destinasi wisata yang menurut orang-orang luar itu bisa menarik daya tarik wisata untuk berwisata di sana gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa memulihkan kembali perekonomian kota, masing-masing kota di Indonesia, yaitu apalagi kalau bukan di sektor pariwisata. Karena kalau
tidak ada sektor pariwisata, ya siapa lagi yang bisa memperkenalkan negara Indonesia ke luar itu, siapa lagi kalau bukan pariwisatanya gitu loh. Kadang orang luar negeri saja, orang luar negeri kalau tidak tahu Indonesia, ya tidak tahu Indonesia, mereka hanya bilang ada yang adalah yang salah satunya itu berada di Indonesia, yaitu Bali. Mereka ke Indonesia hanya tahu Pulau Bali, tapi mereka tidak tahu pulau-pulau di Indonesia kayak Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, bahkan Lombok, mereka tidak akan tahu gitu loh. Makanya penting bagi kita, sorry ya saya deketin kalau hujan, penting bagi kita rakyat Indonesia untuk memperkenalkan pariwisata di daerah kita masing-masing, khususnya lewat lewat virtual ataupun lewat media-media manapun, karena kita tahu bersama sekarang lonjakan COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Jadi at least buat teman-teman yang ingin perekonomian Indonesia bangkit adalah teman-teman harus memulihkan yang namanya perekonomian Indonesia. Satu-satunya adalah pariwisata. Jadi itu PR besar banget ya teman-teman bagi kita untuk memulihkan pariwisata kita, agar orang-orang asing yang bisa datang kembali ke Indonesia dengan nyaman, aman, tanpa adanya pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Dan bahkan mereka tidak akan takut lagi untuk mengekspor kota di seluruh Indonesia tanpa harus memikirkan protokol kesehatan dan tanpa harus memikirkan masker dan PPKM. Itu PR kita bersama untuk memulihkan perekonomian pariwisata di Indonesia. Kedua, kita harus meningkatkan kesadaran kita terhadap perekonomian pariwisata kita tentang keindahan alam kita di Indonesia ini, bahwa betapa indahnya seluruh pulau-pulau, bahkan seluruh kota yang ada di Indonesia itu indah. Dan dengan adanya pandemi ini tentunya bisa membantu kita untuk mempromosikannya via YouTube seperti ini atau via Instagram gitu teman-teman. Jadi jujur yang paling terberat di Indonesia adalah untuk memulihkan perekonomian kita, perekonomian dari segi pariwisata. Ya, kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga wisatawan mancanegara bisa datang ke Indonesia tanpa perlu adanya karantina. Kita doakan saja, dan itu dimulai dari kesadaran rakyat, dari kesadaran bangsa ini, dari kesadaran kita, dari kesadaran kita semua yang memiliki keindahan alam tersebut untuk bisa mengoptimalkan adanya PPKM darurat ini. Dan kita harus mengikuti rangkaian daripada PPKM darurat sehingga nantinya kita bakalan bangkit dan bisa nantinya bisa mendatangkan satu persatu pariwisata, khususnya di pariwisata dan maaf nih, jadi ke distract nih. Jadi teman-teman bisa mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia, khususnya ke daerah-daerah di Indonesia gitu teman-teman. Karena kita tahu kita tidak akan pernah sepi teman-teman pariwisata.
Indonesia ini tidak akan pernah sepi. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang dari luar negeri yang mengenal wisata di luar Pulau Jawa, khususnya yang ada di Sabang sampai Merauke. Itu biasanya mereka akan mengeksplor. Seperti halnya Raja Ampat, mereka juga tahu. Labuan Bajo mungkin mereka tahu, tapi kita semua sekarang hanya bisa berhenti. Kenapa? Karena adanya dampak virus corona. Jadi dengan adanya virus COVID ini, semua pariwisata, semua perekonomian kita, kebutuhan kita, bahkan menarik pariwisata kita terhenti akibat COVID-19. Tuh, dari sektor pariwisata, terus dari sektor apa lagi? Dari sektor apa ya namanya, kesadaran ya. Ini yang perlu ditingkatkan adalah sektor kesadaran ini. Kesadaran dari warga Indonesia, dari bangsanya, dari masyarakatnya, untuk bisa memulihkan kembali perekonomian kita ya. Karena susah teman-teman, kalau misalkan kita ingin mendatangkan wisatawan asing ke negara kita, kalau negara kita belum safe, belum aman dari virus corona, otomatis mereka akan terpapar juga gitu. Maka at least buat teman-teman, kita bersama-sama pulihkan perekonomian kita, khususnya di bidang pariwisata yang ada di Indonesia. Yuk kita pulihkan, kita berusaha sebaik-baik mungkin. Kita membantu usaha-usaha mikro kecil atau usaha-usaha UMKM yang berada di pantai khususnya. Jadi itu mereka semua, kalau kita amati gitu ya, kalau tidak ada mereka, tidak ada wisatawan, otomatis mereka tidak akan bisa bergerak. Otomatis mereka akan tutup. Otomatis mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Maka dari itu, PR penting bagi kita adalah untuk membantu usaha UMKM yang ada di Indonesia untuk kembali pulih dan bisa kita untuk mengenalkan lebih banyak lagi keindahan alam yang ada di Indonesia. Gak cuma di pulau-pulau yang saya sebutkan itu tadi, tapi di daerah-daerah lain banyak keindahan alam lainnya juga banyak. Seperti di Belitung itu masih banyak peninggalan dari bekas film Laskar Pelangi, itu masih ada di sana. Jadi itu merupakan salah satu sejarah bagi kita dan sejarah bagi wisatawan asing. Syukur-syukur bagi mereka yang pertama kali, bagi mereka yang first time ke Indonesia, mereka masih bisa untuk mempromosikan lagi ke temannya gitu. Oh, Indonesia keren loh, Indonesia sangat cantik loh, Indonesia punya banyak pulau, ternyata punya ragam pulau, punya ragam bahasa, punya ragam agama dan suku gitu ya. Tapi kalau pandemi seperti ini gimana? Ya pokoknya inti dari video ini, mari teman-teman pulihkan wisata yang ada di Indonesia. Jangan orang Indonesia hanya tahu negara luar, hanya tahu luar, tapi mereka tidak mengeksplor negaranya sendiri. Bahkan mereka tidak menjadi daya tarik untuk orang luar itu bisa masuk ke negara kita untuk menikmati keindahan alam kita. So buat apa kalau kalian cuma jalan-jalan ke negara orang, tapi orang asing tersebut gak teman-teman ajak ke negara kita? Buat apa teman-teman? Buat apa teman-teman? Teman-teman oke, jalan-jalan, foto sana sini, tapi teman-teman tidak membawa nama baik Indonesia untuk diingat untuk mencari wisata ke Indonesia, untuk mengajak mereka khususnya. Buat apa teman-teman? Gitu loh.
Jadi the point of only sebagai kata penutup adalah teman-teman harus memulihkan perekonomian khususnya di bidang pariwisata di kita. Itu aja teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan. Yuk kita bantu sektor wisata alam, sektor manapun, perekonomian manapun, sektor wisata khususnya yang terdampak sekali pada virus corona ini. Maka mari kita bantu. Itulah harapan kami, harapan saya untuk para subscriber teman-teman sekalian. Ingat, satu like itu bagi Anda sangat berarti daripada Anda tidak mencet tombol like ya. Karena dengan satu like ini merupakan salah satu bentuk teman-teman kepedulian teman-teman terhadap perekonomian negara kita, khususnya di bidang atau di sektor pariwisata. Itu teman-teman saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan tema hari ini adalah dampak sektor pariwisata di negeri kita. Dan itu merupakan salah satu ya mereka yang terdampak gitu loh. Mereka yang mereka yang menjadi korbannya gitu loh. Jadi ini tema ini harus saya angkat supaya teman-teman subscriber saya bisa disadarkan dengan adanya video seperti ini untuk melihat kembali sektor pariwisata kita betapa menjadi korbannya mereka yang biasanya ramai menjadi sepi akibat corona, akibat COVID-19. Maka dari itu marilah pulihkan perekonomian kita, perekonomian pariwisata kita di Indonesia. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Share juga ke seluruh grup teman-teman, baik itu grup SMA, SMP, SD. Mungkin teman-teman untuk bisa mengajak mereka untuk bisa mengikuti jejak kami membangkitkan perekonomian pariwisata di negara kita atau di negeri ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ingat, lakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan yang paling penting adalah jangan kemana-mana, di rumah saja. Ya mungkin di video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video. Dan salam untuk teman-teman yang ingin membangkitkan perekonomian pariwisata di Indonesia. Terima kasih.